وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Mutaffifin di akhirannya, di ayat 29 sampai akhiran, yaitu ayat 36. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dikaji pada malam hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Kata Allah SWT, Ramu di sini ditafsirkan orang-orang kafir. Mereka ketika di dunia menertawai orang-orang mukminin. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wasafa ahwal al-kuffari fi dunya ma'al mu'minina fi istihza'ihim bihim. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan keadaan orang-orang kafir di dunia ini bersama dengan orang-orang mukminin, bagaimana orang-orang kafir ini melecehkan, merendahkan orang-orang mukminin. Wal muradu ru'asa'u Quraisyin min ahli syirk. Yang dimaksud di sini adalah para pentolan Quraisy dari kalangan musyrikin. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mereka ini yang ketika itu melecehkan orang-orang mukminin adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Al-As bin Wa'il,
Al-Aswad bin Abdi Yaghuth, Al-As bin Hisham, Abu Jahl, An-Nadhr bin Al-Harith. Dan mereka ini kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka menertawai orang-orang beriman. Yang mana orang-orang beriman ini maksudnya ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Ammar bin Yasir, Khabbab, Suhaib, Bilal. Jadi mereka menertawai ala wajhi sukhriyah. Menertawai dengan bentuk melecehkan. Jadi ada ketawa karena lucu dan ada ketawa karena melecehkan. Menertawai dalam bentuk sukhriyah. Dan di sini ada mufradat atau kosakata ajramu. Ajrama yujrimu. Ajrama yujrimu artinya berbuat jahat sebenarnya. Pakai jarimah itu tindakan jahat. Jarimah. Ya. Dulu juga tahun 90-an, kisaran tahun 90-an juga ada di kenal di zaman-zaman Edi Tansil. Zarimah. Ya. Zaman-zaman itu. Jarimah. Yang mana zarimah ini dikenal kejahatannya. Nah, jarimah itu kejahatan. Al-ijram di sini di surat Al-Mutaffifin yaitu maknanya orang-orang kafir atau mujrimun. Ya, ajramu, mujrimun itu orang-orang kafir maksudnya dalam Al-Qur'an. Ya. Karena kekufuran itu kejahatan yang terburuk. Lebih dari kejahatan pidana. Dari sisi syariat. Ya, dari sisi syariat. Adapun kalau dari sisi hukum undang-undang negara, ya kejahatan terburuk ya pidana. Adapun kejahatan kesyirikan seperti perdukunan dan semisalnya itu bukan yang lebih buruk daripada pidana. Dan juga untuk mengkasuskan pidana bagi para dukun itu juga susah karena ya gimana cara membuktikannya di delik aduan? Susah. Ya. Nah, mujrimun, orang-orang jahat. Seperti juga di surat Al-Mursalat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu wa tamatta'u qalila. Innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u." Ya. Makanlah dan nikmatilah qalila, sedikit. Innakum mujrimun. Kalian itu orang-orang bejat, yaitu musyrikun, orang-orang pecinta dunia, berbuat syirik, pelaku syirik. Perintah di sini makanlah dan enak-enakanlah kalian, ini bukan perintah dalam artian menganjurkan, melainkan dalam artian melecehkan orang-orang mujrim. Ya, makan tuh. Nah kan gitu kadang-kadang kita kalau kesel sama orang, makan tuh. Itu kan kayak perintah. Padahal lagi nggak merintahan dia. Ya cuman ini sebagai bentuk merendahkannya gitu. So kalian makan aja, nikmatin aja tuh. Bentar aja kalian, nanti lihat kalian bakal dihukum gitu. Qul wa tamatta'u, ya. Juga di surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Orang-orang musyrik, kafir itu berada di kesesatan dan di neraka nanti sa'ir. Su'ur jamaah sa'ir. Dan di sini mujrimun. Mereka berada di kesesatan. Anda agak terlambat sedikit kemari karena diantaranya jazakallah khair. Di Kampung Sawah itu baru tadi bubaran gereja, jadi kena macet. Biar namanya orang ibadah biarin. Pulang masa kita cegah, apalagi saya sendirian kan. Pakai sarung, pakai baju koko, masa cegah. Takutlah kalian kepada Allah wahai kaum musyrikin, gitu nggak mungkin. Ya, biarin aja. Tapi mereka pastinya merasa dengan kebersamaan. Ketika parkiran ramai, kemudian keluar dari gereja ramai dan pada macet, yang mana sebagian dari yang kena macet itu kita orang-orang kita muslimun. Ya mereka ketika berjamaah ini merasa jumawa dengan jamaah mereka. Ya. Pendeta pun apa yang perempuan pendeti, biarawati. Ya. Itu pun
menampakkan di kampung sawah itu biasa menampakkan gitu di hari Ahad biasanya. Ya, kadang malam Ahad, kadang Ahad malam, seringkali duha Ahad. Nah, itu. Mereka senang dengan itu. Mereka merasa mereka di atas kebenaran. Tapi kata Allah, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Orang-orang yang musyrikin, mereka berada di atas dhalal dan su'ur, yaitu di neraka. Dari sini kan kita lihat permusuhan orang-orang mujrim, yaitu orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam, mukmin, itu sampai level ngetawain gitu loh, melecehkan. Ya. Melecehkan. Tapi mereka itu kalau dilihat dari sejarah bagaimana periode Mekah, mereka berani melecehkan ketika mereka mayoritas. Iya. Karena ketika itu para punggawa Quraisy ini berada banyak followernya lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya berani untuk melecehkan dan menertawai. Iya. Maka Nabi SAW ketika beberapa pemuka Quraisy sedang duduk-duduk dekat Ka'bah dan mereka baru menyembelih seekor unta. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendekat kepada Ka'bah dan sholat di dekat Ka'bah. Maka ada seorang dari mereka di antara Abu Jahal kemudian berkata kepada teman-temannya, siapa di antara kalian yang akan dapat hadiah nih? Berani siapa yang mau naruh kotoran dan darah binatang sembelihan kita ketika si Muhammad ini lagi sholat? Maka ada seorang dari kafir Quraisy kemudian, saya siap. Ya. Akhirnya ketika sujud ditaruh dia di punggung beliau kotoran-kotoran itu. Namun kotoran itu tidak najis karena kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, yang sahih adalah tidak najis. Ya. Ya begitu permusuhan mereka sampai level seperti itu. Ya. Dan sekarang orang-orang mujrim ya mereka Allah cap mereka itu penjahat. Karena ijram itu kejahatan, jarimah kejahatan. Kejahatan dari segi akidah karena kufur kepada Allah. Allah ciptakan namun tidak mau beribadah kepada Allah, ini kejahatan yang sempurna. Dan Anda mendengar belakangan ini, belum berangkat ke ayat berikutnya, kita baru sampai sini aja. Ada semacam influencer atau YouTuber. Ya. Nah, mungkin beberapa pemuda di sini yang masih muda tahu. Salah satunya memang pakai nama Muslim. Fulan Muslim. Tapi pasangannya ini satunya mungkin dulu Nasrani dan sekarang ateis dia. Kayak nama makanan waktu kecil. Coki-coki namanya. Nah ini orang ini ateis. Dan penyebab dia ateis, sebagaimana banyak ateis lainnya di barat terutama, penyebab banyak orang menjadi ateis yang tadinya mereka Nasrani. Jarang ada orang Islam kemudian ateis. Tapi Nasrani kemudian ateis itu banyak. Ya. Ateis di sini versi tidak mengingkari sebenarnya eksistensi ada Tuhan. Enggak, cuman Tuhan yang mana gitu loh. Karena apa? Ketidakpuasan dalam mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bergaung di benaknya. Di agama lamanya itu nggak ada jawabannya, nggak memuaskan. Makanya dia berpindah. Udahlah, saya nggak percaya agama. Sementara kalau ngeliat Islam, dia ngeliat Islam dari kulit masyarakat dan kultur yang saling berselisih dari masyarakat Indonesia. Maka nggak dapat jawaban itu, nggak mencari dia ulama, gitu loh. Dan kalaupun cari ulama harus cari dari ulama yang benar gitu, bukan ulama-ulama yang menyimpang. Dan PDKT-nya ke beberapa influencer Muslim yang dikenal berilmu padahal enggak, gitu kan? Maka di antara pernyataan dia dan disinilah kejahatan orang-orang ateis dari segi pemikiran adalah, menurut saya, semacam ini kalimatnya. Bukan suatu keadilan jika Tuhan itu menciptakan manusia buruk, kemudian menghukum manusia itu, kemudian memasukkannya ke neraka.
Maka dikatakan Tuhan itu tidak sepicik itu, gitu loh. Itu katanya, itu subhatnya. Begitu piciknya, kalau misalnya Tuhan sepicik itu bukan Tuhan. Dia yang menciptakan, dia yang mengkafirkannya, kemudian dia menghukumnya, memasukkannya ke neraka. Ini tidak adil bagi orang ini, gitu. Gitu kan? Nah, itu Tuhan tidak sepicik itu. Nah, jawabannya gimana coba? Ayo, jangan-jangan antum ikut, jangan lah. Ini syubhat. Dan ini merupakan kejahatan pemikiran. Dengan mengatakan Tuhan tidak sepicik itu sebenarnya sudah suatu tuduhan bagi Tuhannya kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang seperti ini, Allah itu licik. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu dengan menciptakan, mengkreasikan manusia-manusia jahat seperti iblis, mengazabnya, kemudian membuatnya jahat, kemudian mengazabnya. Bagaimana menjawabnya? Jawaban pertama adalah Tuhan itu, Allah Ta'ala tidak pernah licik, tidak pernah picik. Tapi Andalah yang picik berpikir tentang Allah. Ituin aja. Andalah yang picik berpikir tentang Allah. Piciknya di mana? Anda makhluk. Tetapi Anda mempertanyakan Khalik. Nah, itu udah picik. Itu udah suatu kelicikan tersendiri. Anda diberi nikmat oleh Allah sekarang. Anda diciptakan oleh Allah. Tapi kemudian Anda tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Dan Anda tidak mau mengenal agama melalui sumber yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempercayainya. Bukankah ini sudah kepicikan tersendiri? Makanya pikiran Anda picik tentang Tuhan. Karena Anda sendiri sudah berkicik dengan kufurnya Anda, itu suatu kepicikan. Gitu. Itu pertama. Kedua, dalam ayat Al-Quran, namanya Tuhan Allah Ta'ala memiliki segalanya dan berhak dalam melakukan apapun tanpa dipertanyakan. Kata Allah Azza wa Jalla, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak dipertanyakan apa yang Allah perbuat, tapi merekalah manusia yang akan ditanyakan. Sekarang Anda tidak perlu bertanya dan mempertanyakan tentang apa yang Allah perbuat, tapi mikir Anda tuh sudah berbuat kejahatan apa selama ini. Jangan mengkoreksi tentang Allah, sementara dirimu sebagai makhluk dan hamba yang harus diatur bengal dengan ini. Itu kedua. Jawaban ketiga, di antara nama Allah Ta'ala Al-Hakim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman untuk aku lakukan di atas diriku. Aku enggak bakal pernah zalim. Maka janganlah kalian manusia saling menzalimi satu sama lain. Allah menafikan kezaliman pada dirinya. Dan pada diri Allah Ta'ala ada sifat hikmah, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan lawan dari kezaliman. Dan ketika Anda melihat iblis diciptakan kok kemudian dikafirkan, kemudian kufur selamanya dan akan diazab neraka, itu bukan suatu kepicikan Allah Ta'ala, melainkan suatu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang supreme gitu ya, satu-satunya yang maha bijaksana. Yang boleh jadi kita tidak mengcapture kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla karena saking lemahnya daya ingat kita dan pikiran kita, logika kita itu enggak seberapa dibandingkan dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mesti ketika Anda tidak bisa merengkuh hikmah di balik takdir Allah, bukan berarti bahwasanya Allah tidak adil, melainkan karena Anda tidak mampu aja mengetahuinya. Nah, bagi kita orang Islam apakah Allah Ta'ala berbuat licik kepada iblis? Enggak. Kita serahkan takdir pada Allah Azza wa Jalla, yaitu ketentuan Allah. Pasti ada sebab dan hikmahnya. Begitu juga ketika orang kok kemudian kafir. Sekarang ada enggak dalam Islam orang terlahir mujrim, terlahir kafir, terlahir penjahat? Ada enggak? Enggak ada. Bahkan iblis sendiri dari awal, apakah dia penjahat aslinya tadinya? Enggak. Iblis tadi enggak penjahat. Bukan makhluk jahat. Kapan baru divonis dan diazab oleh Allah kapan?
ketika ada pilihan buat dia mau tunduk sama Allah atau mau ikut hasad di hati. Itu yang milih itu iblis. Memang Allah Ta'ala berikan pilihan pada dia. Dan Allah takdirkan, Allah tahu takdir segalanya. Iblis memiliki hati, memiliki kalbu. Seperti juga jin lainnya dan juga manusia. Dan memiliki pilihan. Maka iblis ternyata memilih jalan yang gelap. Yaitu menggugat takdir Allah Azza wa Jalla. Menggugat perintah Allah Azza wa Jalla. So tahu pula. Disinilah kepicikan iblis. Maka influencer ini yang ateis ini, satu piciknya dengan iblis. Dan iblis menggugat keputusan Allah. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Iblis enggak. Karena bagi iblis, dia menuduh Allah Ta'ala apa? Semacam, ya picik. Engkau menciptakan saya dari api. Dia dari tanah. Kenapa saya harus sujud sama dia? Betapa piciknya, kan gitu. Maka sebenarnya orang-orang ateis yang menuding Allah Ta'ala itu, Tuhan itu picik, itu turunan iblis dari segi pemikiran. Sama itu. Gitu. Saya sampai keluar air mata nih. Tapi bukan karena nangis ini. Karena flu. Karena menangisi orang itu ya. Bukan karena emosi juga ini, emang keluar aja nih. Maka orang-orang, coba kita lihat orang-orang ateis. Mereka itu menertawai orang-orang agamis. Dari segi umum, bukan hanya muslim doang yang diketawain. Kalau kita lihat orang-orang paganis, yang sebenarnya mereka ateis, tapi mereka larinya ke paganisme di Skandinavia misalnya. Itu banyak orang-orang yang tidak puas dengan Kristen. Kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia, rata-rata benderanya salib. Tapi kalau antum belah di dalamnya itu banyak mereka paganis karena lari dari ketidakpuasan dalam agama Nasrani menuju ke agama nenek moyang mereka. Ya, yang mana itu lebih dramatis lagi bayang-bayangannya. Ya. Dan orang-orang ateis, orang-orang kafir menertawai orang-orang beriman. Orang-orang ateis yang tidak percaya. Ada orang ateis yang agnostik yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ada juga orang ateis yang percaya adanya Tuhan, namun Tuhan yang mana nggak tahu. Itu ateis. Versi kedua. Yang semua itu mereka sebenarnya menertawai orang-orang yang beribadah, baik dari kalangan Nasara atau kalangan Muslimin. Mereka anti dengan itu dan menertawainya persis. Kalau ini innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka menertawai orang-orang beriman. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan jika mereka melewati, yaitu orang-orang ya berpapasan gitu dengan orang-orang mukminin, yataghamazun. Yaitu mereka saling mengedip-edipkan matanya. Nah, gitu. Dicengin orang-orang beriman itu. Karena ketika itu orang-orang beriman minoritas, ya, ghamz yaitu mengisyaratkan dengan mata dengan maksud merendahkan. Kalau misalnya ada beberapa preman atau orang berandalan di pangkalan ya, di pinggir jalan, ada perempuan yang menarik perhatian lewat, nah kayak gitu namanya ghamz. Wa idza marru bihim yataghamazun, saling ini mata. Ya. Kalau terhadap orang beriman mereka mengejek. Ya. Kata Muqatil, nazalat fi Ali bin Abi Thalib. Katanya ayat wa idza marru bihim yataghamazun ini turun tentang kejadian Ali bin Abi Thalib. Ja'a fi nafarin minal muslimina ila Nabi SAW falamazahumul munafiqun wa dhahiku alaihim wa taghamazu. Yang mana Ali bin Abi Thalib masuk ke tengah-tengah kaum muslimin menuju Nabi SAW. Kemudian ada beberapa orang munafik yang mengecengin mereka padahal sama-sama Islam. Dan orang-orang munafik ini menertawai orang-orang muslimin ini dan saling memicikkan mata mereka.
Padahal sama-sama kelihatan muslim. Bagi ulama yang mengikuti pendapat ini bahwasanya ayat ini turun dengan kejadian ini menunjukkan ulama-ulama ini mereka berpendapat ayat ini turun di periode Madinah bukan Makkiyah. Kenapa? Karena kata mereka yaitu ini orang-orang munafik yang mengejek orang-orang mukminin. Dan orang-orang munafik itu baru ada di periode Madinah. Adapun di periode Makkah mereka belum ada. Begitu. Ya, makanya terjadi khilaf. Apakah ayat ini Makkiyah atau ayat ini Madaniyah? Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla wa idza qalabu ila ahlimun qalabu fakihin. Wa idza insarafu ila ahlihim wa ashabihim wa dhawihim. Jika mereka berbalik pulang ke keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka, ya, tiba-tiba inqalabu fakihin. Ya, mereka kembali dengan keadaan gembira ria. Ada yang mengatakan maksudnya fakihin di sini adalah mu'jabina bima hum alaihi minal kufri mutafakkihuna bi dzikril mu'minin. Yaitu mereka kalau kembali ke keluarga mereka, kembali ke teman sahabat mereka, sesama agama mereka, mereka takjub dengan apa yang ada pada mereka dari kekufuran. Dan mutafakkihuna bidzikril mu'minin. Mereka bertafakkuh dengan menyebut-nyebut orang-orang beriman. Apa maksud tafakkuh di sini? Tafakkuh itu adalah berbicara dengan lezat tentang kehormatan orang lain. Itu tafakkuh di sini. Ya. Iya, tafakkuh di sini maknanya berbicara tentang dengan lezatnya tentang kehormatan orang lain, itu tafakkuh. Dari lafal fa, kaf dan ha yang itu artinya bebuahan. Yang maksudnya tafakkuh di sini fawakih itu adalah bebuahan yang untuk mencuci mulut. Yang enak dimakan buat cemilan itu. Itu fawakih. Fakihah buah. Ya, lebih dekat ke buah yang memang enak buat dicemil. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kehormatan insan itu adalah fawakihnya lisan. Kehormatan insan itu adalah fawakih al-lisan. Ya, kehormatan orang lain atau ghibah itu adalah fruit, bahasa dessert ya, bahasa Inggrisnya itu makanan bebuahan yang biasa habis makan berat terus makan buah itu. Kita kalau makan semacam kelengkeng misalnya itu nggak habis terus ya. Nah itu fawakih itu seperti itu. Seperti orang ketika membanggakan dirinya dan menghibahi pihak lain, itu akan lama bertahan itu majelis itu. Kalau sama-sama menikmati itu. Makanya dianggap ini fawakihul lisan. Yaitu peranum lidah, penyedap lidah. Yang membuat lidah itu senang gitu loh. Ya. Dan juga terasa manis. Buah itu manis, enak gitu loh. Bukan yang kecut. Makanya habis makan biasanya makan yang manis-manis enak. Buah. Ya. Maka mereka orang-orang kafir ini inqalabu fakihin, dari kata fa, kaf dan ha, itu ada kesenangan dengan lisan mereka dengan menjelek-jelekan orang-orang mukminin. Ya, jangan sampai kita itu misalnya ketika kita menggibahi orang, kita itu sangat ketika kembali ke istri-istri kita atau anak-anak kita, keluarga kita. Kita kadang menertawai orang-orang yang jauh di sana yang kita bicarakan kejelekannya, dan itu menjadi fawakih gitu. Bebuahan lisan. Yang enak emang enak. Kadang kita enggak sadar terseret di masalah seperti ini gitu.
Wa idzan qalabu ila alihim inqalabu fakihin. Ya, mereka ketika udah sampai di keluarganya itu berlezat-lezat dengan menjatuhkan kehormatan kaum mukminin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan ketika mereka melihat orang-orang mukminin, orang-orang kafir melihat sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum, qalu inna haula'i ladallun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Mereka bilang gitu. Orang-orang kafir bilang ke orang-orang mukmin ini yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ini nih orang-orang sesat. Dan di sini ada pelajaran. Dua minimal pelajaran dari perkataan mereka, qalu inna haula'i ladallun. Atau minimal 3 pelajaran. Pelajaran pertama. Mereka memvonis sesat hanya dengan dasar wa idza ra'auhum, ketika melihat saja. Enggak mendalami. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir pada umumnya. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Mereka menganggap kaum muslimin sesat hanya dengan apa yang mereka lihat dari pemandangan. Enggak mereka dalami ajaran. Ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Begitu juga di antara sama muslim. Dengan banyak mazhab dan sekte yang kata Nabi SAW sampai 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga dari golongan itu. Yang sisanya ke neraka dulu. Biasanya yang satu ini orang-orang preventif. Gak mau menyelami ajarannya. Tapi sudah langsung memvonis hanya dengan melihat penampilan. Jenggotan lah. Gini lah, oh sesat. Ayo wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Hanya sebatas melihat jenggotnya doang, cingkrangnya doang, udah langsung memvonis ini orang sesat. Hanya dengan melihat jilbab lebar atau cadaran langsung memvonis ini orang sesat. Ini track yang mirip dengan bagaimana orang-orang kafir musyrik Quraisy ketika itu. Ini bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dari segi i'tibar dan nazar atau pandangan mata yang kemudian terjulur di lisan, vonis yang tidak berdasar dengan dasar yang ilmiah, edukatif, tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat belajar bagaimana orang yang menyimpang atau sesat itu justru yang lebih zahir menyesatkan orang lain. Memutarbalikkan fakta. Yang sejatinya mereka yang sesat. Tapi justru mereka melemparkan tuduhan sesat kepada orang yang benar. Dan biasanya seringkali ya. Dan ini ada dua kemungkinan. Orang ketika serampangan menuduh pihak A sesat, bisa karena jahil, ya, bisa karena jahil, bisa juga karena tahu fulan ini benar. Antum nih Pak, dituduh sesat sama tetangga. Padahal antum nggak ada apa-apa, cuman menampilkan sunnah aja. Dituduh sesat. Tetangga ini coba diseleksi. Yang mengatakan antum sesat, apakah karena dia nggak tahu, nggak pernah mendalami ajaran sunnah atau apa? Atau karena justru dia tahu, cuman dia ahli bid'ah? Paham gak sih? Kalau ternyata dia nggak tahu, karena nggak tahu makanya divonis. Maka ini lebih mudah untuk diberitahu. Tapi kalau orang ini tahu antum benar sebenarnya, cuman dia vonis antum sesat, maka ini lebih sulit untuk diberitahu, padahal dia sudah tahu. Mana? Bisa dipahami? Anda kasih contoh lain? Lebih banyak mana orang Nasrani atau orang Yahudi yang masuk Islam? Nasrani. Nah, jahilnya mereka. Dan kenapa orang Yahudi susah masuk Islam? Karena mereka tahu Islam yang benar. Atau dalam kesimpulan lain,
orang yang melawan kita karena tidak ngerti kita, lebih bisa kita perbaiki dan ayomi dibandingkan orang yang melawan kita karena hasad pada kita. Karena orang yang hasad itu disembuhkan dulu hasadnya, baru bisa kita beritahu atau kita perbaiki. Gitu. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini besar kemungkinan karena kejahilan mereka, tapi juga bukan berarti mereka jahil total. Karena mereka punya basic pengalaman dengan Rasulullah SAW, mereka tidak pernah punya experience negatif dengan Rasulullah sebelum beliau jadi Rasul. Semua tentang Muhammad bin Abdullah itu baik. Artinya berangkat dari itu sebenarnya mereka tahu ini orang benar sebenarnya. Baik. Wa idza ra'awhum qalu, dan yang ketiga. Nah, ketika tadi kita lihat bahwasanya besar kemungkinan mereka ini tahu bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya orang-orang baik. Terlihat di akhlak mereka orang-orang baik. Namun orang yang tahu antum tuh orang baik, Pak, tapi orang itu tetap menjelekkan antum, maka pasti orang itu membutuhkan penguat untuk menjelekkan antum. Beda dengan orang yang nggak tahu apa-apa. Itu hanya memvonis antum seadanya aja. Enggak, Pak, menurut saya Bapak jelek, udah gitu aja dah. Tapi kalau orang itu tahu bahwa saya antum tuh benar, dia pasti mencari-cari penguat. Pada ayat ini kita lihat mereka ini mengatakan qalu inna haula'i ladhallun. Di lafal ini ada dua takkidan. Yang pertama inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya mereka ladhallun. Lam di sini untuk menguatkan juga. Jadi membutuhkan stressing dari segi pembangunan huruf dan kata. Belum lagi stressing penekanan dari segi nada. Gitu, Pak. Bisa kita pelajari dari sini adalah semakin orang tuh mencari-cari penguat dari segi kalimat kata, itu menunjukkan dia tuh tahu dia salah. Dan kadang-kadang penguat tersebut justru konyol dan justru membongkar hakikat kesalahan dia. Orang-orang yang bersalah biasa gitu malah. Kita dituding salah, padahal dia yang salah. Yang repot siapa nanti? Yang repot sebenarnya mereka, gitu loh. Yang repot sebenarnya orang-orang menuding ini. Kita lihat sekarang, orang-orang mukminin ketika mereka dilecehkan, diejek dan seterusnya, ngebalas nggak? Biasa aja. Kumpul sama Rasulullah biasa aja udah, nggak pusing. Lah kita bener kok. Yang sekarang kayak nggak ada orang kerjaan siapa sekarang? Orang-orang kafir ini. Mereka lah yang menugaskan diri mereka untuk melecehkan orang mukmin. Padahal itu tidak akan memberikan impact apa-apa terhadap orang mukmin. Begitu juga di kenyataan hidup. Ya jemaah sekalian. Ketika kita ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, dan ada orang gak suka sama kita, sebenarnya yang capek bukan kita, insya Allah. Apalagi kalau kita nyari ridha Allah, gak capek. Yang capek itu siapa? Ya orang yang ngisengin kita itu. Yang ketika kita lewat, dia yang geradakan gitu. Dia yang sebel gitu. Dia yang kerepotan dengan menata hatinya sendiri. Sampai harus membuat tuduhan-tuduhan, sampai harus memberikan stressing kalimat, tambahan inna dan ladhalun, menyusun kalimat sedemikian rupa supaya dipercaya. Padahal sesama mereka sendiri boleh jadi saling mengingkari. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian ngira mereka itu satu. Enggak, kalbu mereka itu bervariatif. Iya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Kemudian wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka ini, orang-orang yang berdosa itu, mujrimun itu, orang-orang kafir itu,
Tidaklah mereka tidak diutus sebagai hafizin, sebagai penjaga atau pencatat. Hafizin li a'malihim, muwakkalina bi ahwalihim, ruqaba'a 'alaihim. Padahal mereka ini kok gini loh, Allah Ta'ala ini ingin melecehkan orang-orang kafir ini. Ngapain sih sibuk-sibuk ngecengin orang-orang beriman? Padahal kalian itu enggak diutus oleh Allah sebagai hafizin. Hafizin di sini kata Al-Qurtubi, hafizin li a'malihim, untuk mencatat amalan mereka. Kalian bukan malaikat yang mencatat amal mereka sehingga kalian komentari terus. Muwakkalina bi ahwalihim, kalian tidak diserahkan urusan keadaan mereka sehingga kalian ralat keadaan mereka terus. Ruqaba'a 'alaihim, kalian juga tidak disuruh, diutus untuk meniteni gitu loh. Niteni itu apa? Orang Jawa tahu niteni itu apa? Pari, niteni itu apa? Ya, jadi muraqib terus gitu apa ya? Jadi ngawasin terus gitu loh. Ya. Jadi ya CCTV. Nandain gitu. Jadi kan ditandain gitu loh. Oh ini nih. Jadi kemana-mana kalau ada dia tandain ini. Raqib gitu loh. Raqib. Jadi mata-matanya dia. Jadi ditandain terus. Jadi niteni terus. Jadi diperhatikan terus. Ya. Kalian tuh orang-orang kafir, kalian tuh nggak siapa yang nugasin kalian kayak gitu? Kok sampai kalian capek-capek untuk meneliti orang-orang mukminin gitu. Kita azan dulu insyaallah. Setelah itu kita sambung. Baik, kemudian wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka itu tidak diutus oleh siapapun untuk menjaga dan mencatat amalan kita. Maka kemudian Allah Ta'ala bukakan berikutnya di ayat. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Maka pada hari ini yaitu hari kiamat. Alladzina amanu minal kuffar yadhakun. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat itu akan menertawai orang-orang kafir. Kata Al-Qurtubi, kama dhahikal kuffaru minhum fid dunya. Sebagaimana orang-orang kafir dulu pas di dunia menertawai mereka. Maka terjadilah pembalasan al-jaza min jinsil amal. Yaitu ganjaran sesuai dengan jenis amalan. Apakah tertawaan orang mukmin kepada orang-orang kafir lebih menyakitkan dibandingkan tertawaan orang kafir terhadap orang mukmin di dunia? Lebih menyakitkan. Tertawaan orang-orang mukmin di akhirat nanti terhadap orang-orang kafir lebih menyakitkan karena itu tertawaan di tengah kesengsaraan orang-orang kafir. Ya, menertawai orang ketika lagi sengsara itu lebih sakit. Sementara ketika di dunia orang-orang beriman ini memiliki Rasul mereka, Rasulullah SAW yang dekat dengan Allah. Yang mana orang-orang kafir dan munafik menertawai orang-orang beriman. Apakah orang beriman ketika itu lagi sengsara? Tidak. Tetapi orang-orang kafir akan menyangka bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sengsara. Nah, kesengsaraan ini bagi pecinta dunia, kesengsaraan itu adalah ketika kekurangan harta, kesulitan, dan seterusnya. Tapi bagi pencinta akhirat, maka kesengsaraan di dunia ini adalah ketika dia futur, kurang ibadahnya, kurang dekat sama Allah. Maka walaupun misal harta berlimpah, namun kurang dekat sama Allah, bagi orang beriman ini sengsara. Syaqawah, kesengsaraan. Betapa banyaknya orang-orang kafir menghina minoritas, orang-orang muslim. Tapi orang muslimin mereka sebenarnya tetap teguh dengan iman mereka dan tidak merasakan kesengsaraan di hati mereka. Padahal zahirnya bagi orang kafir ini kelihatannya mereka lagi sengsara, padahal enggak. Padahal enggak. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan petunjuk padanya dan menenteramkan hatinya.
Kata Allah, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk pada kalbu orang ini. Dan kalau udah diberi petunjuk, maka petunjuk siapa lagi yang kita butuhkan kalau sudah Allah beri petunjuk? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang kafir lagi was-was masuk neraka, diperlihatkan keadaan mereka kepada kaum mukminin, tiba-tiba kemudian ditertawakan oleh kaum mukminin. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala juga menghinakan dan melecehkan mereka. Baik, kemudian alal araiki yanzurun. Orang-orang mukminun mereka melihat orang-orang kafir di atas dipan-dipan. Di atas dipan-dipan. Ini dikatakan dalam suatu khabar, walaupun khabar ini seperti Israiliyat. Qalu li ahli an-nar wa hum fi an-nar ukhruju. Dikatakan kepada para penghuni neraka selagi mereka lagi di neraka, keluar kalian. Fa tuftahu lahum abwabun nar. Dibukakanlah untuk mereka pintu neraka. Fa idza ra'awha qad futihat aqbalu ilaiha yuridun al-khuruj. Ketika pintu neraka dibuka, maka mereka langsung berbondong-bondong tuh pengen apa? Pengen keluar. Buka pintu neraka, wah pada pengen keluar tuh ya. Wah itu kebuka pintunya, kita harus keluar gitu. Sengsara di neraka ini. Fal mu'minuna yanzuruna ilaihim al-araik. Orang-orang beriman ketika itu mereka sedang di atas dipan-dipan surgawi melihat orang-orang kafir ini. Fa idzan tahu ila abwabiha ghulliqat dunahum. Ketika mereka sudah mendekati pintu neraka untuk keluar, udah deket nih. Tiba-tiba ditutup lagi. Maka begitulah kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala menghinakan mereka, mengejek mereka. Wa yadhaku minhumul mu'minuna hina ghulliqat dunahum. Dan orang-orang beriman menertawai mereka ketika ditutup pintu itu. Gitu. Loh, pertanyaan. Wah, berarti ada lagi sih ateis ngomong lagi. Picik sekali orang beriman. Picik lah, pacak, pecak. Itu bukan picik. Itu adalah keadaan yang memang tidak bisa kita logikakan sekarang. Tapi itulah kenyataan yang nanti terjadi yang wajib kita imani. Yang picik adalah Anda ini yang gak mau beriman kepada ayat Allah. Terciptain, punya mata, punya telinga, punya akal, gak mau merenungi ayat Allah. Itu yang picik. Kadang dan kenyataannya orang yang ada di neraka itu bentuknya itu nggak kayak gini sekarang normal, Pak. Gede-gede, tebel-tebel dagingnya, giginya gede-gede. Bukan karena pengen jadi raksasa, supaya makin kerasa sakitnya panggangan neraka itu. Iya. Iya. Kita ini ya. Coba Pak, cubit sini Pak. Sakit gak Pak? Kalau sakit gak normal lah tuh. Karena saking tipisnya. Tapi kulit yang makin tebal dagingnya, itu dicubit lebih sakit. Lemaknya banyak tuh. Ya. Maka semakin besar, dipanggang, dicubit aja makin sakit. Dipanggang, itu kan makin dalam sakitnya itu. Gitu. Dan bentuknya itu sudah jelek, buruk rupa. Sehingga tidak ada lagi orang-orang di jannah, di surga itu melihat udah gak ada iba lagi. Karena udah saking jeleknya orang-orang ini. Udah jelek, buruk rupa. Gak ada iba. Kita itu kadang melihat manusia disiksa, masih iba Pak. Karena apa? Kelihatan manusia. Sisi kemanusiaan kita itu bangkit kemudian. Dia sama saya manusia. Tapi ketika orang ini udah di neraka, itu udah bentuknya itu udah gak karuan. Maka udah hilang. Nah, tapi kenapa kok orang penghuni neraka bisa saling mengenal satu sama lain padahal bentuknya udah karuan? Alam seperti itu ya gak bisa dikiaskan.
Bisa aja saling kenal, bisa aja diinfokan. Kita aja nih Pak ya, di alam ruh ya, mimpi. Kita mimpi, ketemu fulan. Padahal bentuknya bukan fulan, tapi kita tahu dia adalah fulan. Paham gak Pak? Nah. Ngerti gak Pak? Kita di mimpi nih, di alam ruh nih kan mimpi nih. Di mimpi kita ketemu sama orang, sosok, bentuknya kayak gak jelas, tapi kita tahu ini fulan. Saya kita bilang, loh kamu kok ada di sini? Terus fulan jawab, gini. Tapi kita tahu ini fulan. Walaupun bentuknya kayak gak tahu siapa. Itu di alam ruh. Di alam akhirat itu juga begitu. Begitu. Ada ketemu, loh kamu kan yang dulu ngajarin saya ini, kok kamu masuk neraka? Loh kamu kenal saya kan udah bentuknya udah genderuwo sekarang, masa enggak? Tapi tetap kerasa, Allah perkenalkan. Gitu. Orang-orang di surga juga gitu. Sekarang kalau misalnya orang masuk surga, kan usia rata-rata 33. Usia prima tuh. Ya enggak Pak? Nanti Bapak yang sekarang usia mungkin 60, 70, ya jangan ya. Berarti 60-70 enggak ada Pak, enggak ada. Tapi nanti bakal 33 lagi, jadi cakep. Kalau saya ketemu Bapak misalnya, Bapak usia 65, saya usia sekian. Kenal Bapaknya wajah 65. Di surga nanti apakah wajah Bapak sama kayak gitu 65? Enggak Pak. Ketuaan. Iya. Ketemu wajah-wajah terindah 33, wajah ganteng-gantengnya. Tapi kalau misal semoga Allah jadikan kita sama-sama masuk surga. Amin. Ketika masuk surga itu, kenal gak Pak? Kenal loh. Ini Bapak yang di Masjid Al-Ikhlas. Ini Al-Ikhlas ya? Hah? Masjid apa ini? Oh, Nurul Jannah. Iya. Dedehennya. Iya. Itu. Kenal. Iya. Saling tahu gitu loh. Begitu. Nah, sekarang aja ketemu jemaahnya udah lupa mungkin. Nama-namanya udah kebanyakan pikiran. Udah gak kenal, wajah kadang-kadang lupa gitu. Tapi kalau dari surga, kalau sama-sama soleh dipertemukan, ingat loh, antum dulu yang duduk bareng Anda ya, yang waktu itu nyolek-nyolek ya gitu misalnya. Kata kayak maka tidak ada kesempatan tidak ada celah untuk iba terhadap orang-orang penghuni neraka. Saking sudah berubahnya mereka udah. Ya. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka apakah diganjari orang-orang kafir dengan sebab apa yang mereka telah perbuat dari menghinakan orang-orang mukminin. Maka berangkat dari ayat-ayat ini adalah tasliyah dan hiburan untuk orang-orang beriman bahwasanya tidak perlu berlarut sedih ketika kita dilecehkan oleh orang-orang yang tidak ngerti Islam atau orang-orang yang hasad terhadap Islam. Maka tetap teguh karena sebenarnya ujian dunia ini sebentar. Ya nanti akhirannya akan wafat juga dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin cukup sekian jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.